Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Reni Sapitri dengan NIM 2203200037 dari mahasiswa Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Maliku Saleh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang HACCP dalam manajemen mutu produk pertanian. Nah, mengapa kita penting untuk melakukan pembahasan lebih mendalam tentang HACCP ini? Nah, karena untuk kita dapat membahas lebih dalam mengenai prinsip dasar dalam penerapan HACCP agar menanamkan kita untuk semakin paham dan kokoh dan menyeluruh. HACCP itu bukan sekedar kumpulan prosedur, melainkan HACCP ini merupakan sistem manajemen yang didasarkan pada ilmiah dan analisis mendalam yang mampu mengontrol potensi bahaya pada setiap tahap produk pangan. Oleh karena itu, penerapan HACCP itu mengharuskan setiap unit organisasi makanan memiliki pemahaman yang kuat dan komitmen yang tinggi terhadap keamanan pangan. Yang pertama, sebelum penerapan sistem HACCP, secara teknis dimulai pembentukan tim. Tim HACCP adalah sebuah langkah awal yang sangat penting. Nah, tim ini harus terdiri dari beberapa ahli yang memahami proses produksi dari berbagai sisi, seperti ahli mikroorganisme, ahli mikrobiologi, teknik produksi, ahli kualitas, dan manajemennya. Melalui diskusi intensif, tim ini sangat berperan dalam mengumpulkan data, mengevaluasi setiap tahap produksi, serta mengembangkan sebuah rencana dan mengendalikan bahaya secara efektif. Demi keberhasilan seluruh sistem sangat bergantung pada kekompakan dan kekompetensian, serta adanya komunikasi yang baik dalam tim HACCP ini. Oleh karena itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas oleh setiap tim itu secara berkala sangat diperlukan agar mereka selalu terupdate dengan perkembangan terbaru di bidang keamanan pangan. Nah, kemudian analisis bahaya. Analisis bahaya adalah pondasi berikutnya yang menjadi inti dari sistem ini. Pada tahap ini, tim harus secara sistematis mengidentifikasikan dan mengevaluasi semua potensi bahaya yang memungkinkan ditimbul di sepanjang rantai pasoknya, melalui dari bahan baku, proses pengolahan, pengemasan, penyimpanan, sampai ke distribusi hingga penyajiannya. Bahaya tersebut ini dapat dikategorikan melalui 3 kelompok utama, yakni bahaya biologis, bahaya kimiawi, dan bahaya fisik. Nah, yang kita bahas sekarang ini adalah yang pertama itu bahaya biologis. Nah, bahaya biologis ini paling sering menjadi sumber resiko kontaminasi pangan karena itu melibatkan mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, parasit, dan jamur. Contohnya itu mikroorganisme yang banyak dikaitkan dengan penyakit bawah makanan, antara lain itu Salmonella, Listeria, dan lain sebagainya, serta bahan-bahan yang mengandung mikroorganisme ini dapat berkembang biak dengan cepat pada kondisi suhu dan kelembapan dari waktu yang telah ditentukan, yang mana ini sangat merugikan. Oleh karena itu, identifikasi potensi ini mengembangkan adanya produk menjadi itu produk yang menjadi sangat vital. Selanjutnya, yang kedua itu kita akan membahas tentang bahaya kimiawi. Nah, bahaya kimiawi meliputi berbagai macam zat berbahaya yang mungkin masuk ke produk
pangan baik secara sengaja maupun tidak sengaja, seperti residu pestisida, logam berat. Nah, logam berat ini seperti timbal, merkuri, atau bahan pengawet yang tidak sesuai dengan dosis, dan juga terjadinya kontaminasi hasil dari reaksi kimia agar bahan pangan itu dapat sesuai dengan kemasannya. Beberapa bahan kimia ini dapat memberikan efek yang akurat maupun efek yang sangat kronis pada kesehatan manusia, sehingga pengendaliannya itu melalui jalur produksi harus sangat ketat dilakukan. Yang ketiga, kita akan membahas tentang bahaya fisik. Nah, di mana bahaya fisik ini adalah bahaya yang benda asing seperti serpihan kaca, logam, plastik, atau bahkan tulangan kecil yang tidak diinginkan dalam produk pangan. Bahaya ini sering terjadi akibat kerusakan atau kecelakaan di fasilitas produk seperti pemecahan alat kerja, kontaminasi dari lingkungan, atau kesalahan manusia. Pengawasan dan penggunaan teknologi itu harus dideteksi benda-benda asing seperti metal dan lain sebagainya, yang mana itu akan menjadi sebuah solusi dalam pengendalian bahaya fisik. Selanjutnya itu, setelah kita mengidentifikasikan bagaimana potensi, langkah selanjutnya itu adalah menentukan titik kendali kritis. Titik kendali kritis atau biasa disebut dengan CCP itu merupakan tahap atau lokasi dalam proses produksi di mana pengendalian bahaya itu sangat penting dan harus dilakukan guna memastikan produk itu aman dikonsumsi. Misalnya, pada suhu dan durasi tertentu dirancang untuk membunuh mikroorganisme patogen. Jika suhu atau waktu tidak sesuai dengan standar, resiko kontaminasi tetap tinggi terjadi. Oleh karena itu, titik ini termasuk CCP yang menuntut pemantauan ketat. Penentuan CCP yang sangat ketat ini menentukan efektivitas sistem pada HACCP secara keseluruhan. Selanjutnya itu, setelah CCP itu ditentukan, kita perlu pula ditetapkan batas kritis. Untuk setiap CCP tersebut, batas kritis ini berupa parameter yang harus dipenuhi untuk memastikan pengendalian bahaya berjalan sesuai harapan, seperti suhu minuman dan maksimum waktu pH, kadar kelembapan atau konsentrasi zat tertentu. Batas ini biasanya didasari pada titik ilmiah dan regulasi keamanan pangan yang berlaku. Penerapan batas kritis ini harus akurat dan menjadi dasar bagi pemantauan dan pengambilan keputusan di lapangan nantinya. Selanjutnya itu ada pemantauan CCP. Nah, pemantauan CCP dilakukan dengan metode yang sangat sederhana maupun sangat canggih, tergantung pada kondisi produksi. Kebutuhan pemantauan ini dapat berupa pengukuran suhu, penggunaan termometer digital, pengambilan sampel, serta rutin untuk menganalisis mikrobiologi di laboratorium, sehingga infeksi virus untuk mengendalikan kontaminasi fisik. Dari hasil data itu, pemantauan harus dicatat secara sistematis pada buku sah bahwa produk itu benar-benar terkontrol dan dalam batas amannya. Nah, ketika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis tidak terpenuhi, tindakan ini harus dilakukan secara tegas. Tindakan ini bertujuan untuk mencegah distribusi produk berbahaya ke konsumen serta memastikan kembali proses ke kondisi pengendalian yang benar. Contohnya itu, tindakan korektif adalah menghentikan produk dan memisahkan produk yang terindikasi bermasalah, permasalahan peralatan, serta evaluasi ulang proses prosedur dan proses kerjanya
Selain itu juga menjaga kualitas produk. Tindakan korektif ini harus dilakukan secara cepat dan tepat, juga untuk membantu sebuah organisasi menghindari potensi kerugian finansial dan kerusakan reputasi. Langkah selanjutnya dalam HACCP itu adalah proses verifikasi. Nah, proses verifikasi yang merupakan evaluasi untuk memastikan bahwa semua langkah pengendalian bahaya telah dilakukan dengan benar dan sistemnya itu berjalan dengan efektif. Verifikasi itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain yang pertama itu ada audit internal, pengujian sampel produk secara acak, dan pemantauan ulang dokumen prosedur kegiatannya. Kegiatan verifikasi itu harus dilakukan secara berkala untuk mendeteksi kelemahan sistem dan memastikan bahwa resiko dapat terus dikendalikan dengan baik. Terakhir, dokumentasi dan pencatatan sistem HACCP adalah bagian yang tidak kalah penting. Catatan dilengkapi mengenai sebuah prosedur, hasil pemantauan, dan tindakan korektif dari hasil audit menjadi penopang utama agar sistem ini dapat mempertanggungjawabkan secara ilmiah dan secara hukum. Dokumentasi ini juga memudahkan proses evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Nah, hal ini menjadi semangat dari manajemen keamanan pangan modern. Tanpa dokumentasi, penerapan HACCP ini akan kehilangan kontrol dan transparansinya, sehingga tidak dapat menghasilkan jaminan keamanan produk yang nyata. Selanjutnya, di berbagai negara, aturan regulasi terkait dengan keamanan pangan semakin menguat dan mengharuskan perusahaan pangan menerapkan sistem HACCP sebagai bagian dari pemenuhan terhadap standar pemerintah maupun pasar internasionalnya. Di Indonesia, misalnya ada Badan Pengawas Obat dan Makanan atau yang biasa kita sebut dengan BPOM. Nah, yang mana BPOM ini mendorong pelaksanaan HACCP dengan memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada pelaku usaha dagang serta melakukan sertifikasi HACCP ini menjadi bukti kepada kepatuhan hukum sekaligus menjadi nilai tambah pada produk yang akan dipasarkan sehingga produk tersebut itu dapat dijalankan dengan lancar. Selain aspek regulasi, perkembangan teknologi juga memberikan dampak yang positif pada penerapan HACCP. Contohnya itu aplikasi perangkat lunak, manajemen pangan berbasis cloud yang memungkinkan pengawasan CCP secara real time dan pencatatan otomatis. Nah, kemajuan teknologi sensor ini juga mempermudah pemantauan dalam krisis dan juga dalam proses produksi hingga kesalahan manusia pun dapat diminimalkan dengan pengendalian menjadi lebih presisi. Lebih lanjut, penerapan HACCP ini juga mendorong perbaikan prosedur sanitasi dan kebersihan secara menyeluruh di lingkungan produksi. Nah, protokol kebersihan yang ketat era pengelolaan makanan merupakan bagian integral dari pengendalian bahaya mikrobiologis, khususnya pencegahan kontaminasi silang yang dapat terjadi melalui peralatan, tangan operator, ataupun lingkungan sekitar. Dengan begitu, seluruh rangkaian produksi dapat dijaga mulai dari awal hingga produk sampai ke tangan konsumen. Secara budaya, organisasi ini berhasil dari HACCP menuntut perubahan sebuah mindset yang
yang perilaku kerjanya budaya keamanan pangan harus menjadi prioritas utama di setiap level organisasi. Nah, agar tidak ada celah yang mengabaikan standar dan prosedur. Para manajemen dan supplier sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai melalui contoh komunikasi yang efektif serta penghargaan bagi karyawan dan yang konsisten menjaga protokol keamanan kesehatan. Dalam konteks global, tantangan persaingan pasar yang menentukan konsumen akan semakin meningkat, sehingga penerapan HACCP yang efektif menjadi faktor diferensiasi dan keunggulan komprehensif perusahaan. Nah, prosedur yang mampu menjamin keamanan produk dengan sistem yang kredibel bakal memperoleh kepercayaan pasar yang lebih luas, baik di pasar domestik maupun pasar internasional. Selain itu, lembaga sertifikasi HACCP biasanya juga mengharuskan audit berkelanjutan, sehingga perusahaan itu harus selalu memperbaharui dan meningkatkan sistemnya. Nah, kedepannya sistem HACCP itu tidak harus berkembang menyesuaikan dengan perubahan teknologi, regulasi, dan pola masyarakatnya. Tapi, penelitian dan inovasi dalam bidang keamanan pangan seperti penerapan blockchain untuk transparansi rantai pasok, serta penggunaan sensor pintar, serta analisis risiko berbagai big data untuk memperkuat sistem HACCP menjadi lebih canggih dan adaptif terhadap tantangan baru yang akan dihadapi. Selanjutnya itu ada keseluruhan pemahaman dan penerapan HACCP secara mendalam. Ini merupakan investasi strategi yang akan membawa manfaat jangka panjang bagi keamanan pangan dan kesehatan masyarakat, serta terjadinya keberlanjutan usaha dan kepatuhan regulasi. Organisasi ini yang nantinya akan mampu menerapkan HACCP dengan baik, tidak hanya meminimalisir resiko, tetapi juga membangun fondasi untuk membangun bisnis yang stabil dan berdaya saing tinggi. Analisis bahaya dalam sistem HACCP, identifikasi, klasifikasi, dan evaluasi resiko. Nah, analisis bahaya ini merupakan salah satu tahapan paling krusial dalam penerapan sistem HACCP karena menjadi dasar bagi pengendalian keamanan pangan. Nah, proses ini juga melibatkan sebuah identifikasi semua potensi bahaya yang dapat mengganggu keamanan produk pangan serta evaluasi risiko yang berasal dari bahan bahaya tersebut. Dengan pemahaman dan pendalaman tentang bahaya dan tingkat risiko, tim HACCP itu juga dapat menentukan langkah pengendalian yang tepat dan efektif untuk menjamin produk aman dikonsumsi di tingkat konsumen. Proses analisis bahaya ini dimulai dengan menerapkan pemetaan lengkap rantai produk, mulai dari pendekatan bahan baku, penerimaan bahan baku, proses pengolahan, pengemasan, penyimpanan, distribusi, hingga penyajian produk akhir. Selain tahap pemilihan karakteristik yang berbeda-beda, hingga potensi bahaya yang muncul pun bervariasi. Oleh karena itu, perlu melakukan identifikasi bahaya secara rinci. Itu merupakan hal yang sangat penting agar tidak terjadi resiko yang terlewatkan. Nah, bahaya yang ditemukan dalam proses pangan secara umum dapat digolongkan menjadi 3 bagian utama, yakni bahaya biologis, kimia, dan fisika. Bahaya biologis adalah bahaya yang berasal dari mikroorganisme berbahaya seperti bakteri, patogen, virus, parasit, dan jamur yang dapat menyebabkan keracunan makanan pada penyakit infeksi. Selanjutnya itu ada evaluasi risiko. Nah,
pada evaluasi risiko melibatkan dua komponen utama, yaitu probabilitas kemunculan bahaya dan tingkat kemerataan akibat bahaya tersebut. Sebagai contohnya, bahaya yang sangat memungkinkan terjadi terdampak berat pada kesehatan konsumen yang mendapatkan prioritas tinggi untuk dilakukan pengendalian ketat. Sebaliknya, bahaya yang sangat kecil ini memungkinkan atau dapat berdampak kesehatan minor, memungkinkan tetap perlu dicatat, namun tidak memerlukan langkah pengendalian yang sangat kritis. Metode evaluasi risiko bisa dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Dalam prakteknya, beberapa perusahaan dalam organisasi ini menggunakan matrik risiko untuk memastikan kedua komponen tersebut itu memperoleh prioritas pengendalian dari bahaya tersebut. Nah, selain itu, penting juga memperhatikan faktor-faktor pengaruh yang dapat meningkatkan atau menurunkan resiko pada kondisi produksi spesifik. Misalnya, suhu penyimpanan yang tidak dapat memperbesar resiko pertumbuhan bakteri patogen. Sedangkan penggunaan bahan baku segar dan higienis ini dapat menurunkan resiko tersebut. Faktor lingkungan, tempat produksi, peralatan yang digunakan, dan tingkat kebersihan juga harus menjadi pertimbangan dalam evaluasi bahaya. Nah, dalam melakukan analisis bahaya, sangat dianjurkan untuk menggunakan pendekatan ilmiah dalam berbasis data. Salah satu metode ini merupakan penerapan yang sangat sering dilakukan, yang mana itu adalah penggunaan diagram alir yang menggambarkan alur produksi secara kuantitatif dan kualitatif. Diagram ini membantu tim HACCP untuk menentukan secara visual terhadap potensi dan menekankan potensi bahaya yang dapat muncul di titik-titik tertentu. Nah, dari diagram ini tim dapat menentukan analisis serta sistematis dan berfokus di area-area rawan. Selanjutnya ini merupakan contoh studi kasus nyata yang mana ini sangat penting dalam membantu dan memperjelas contoh-contohnya itu bahaya dan risiko yang mungkin terjadi. Misalnya dalam produksi jus buah segar, bahaya biologis itu dapat timbul dari buah-buahan yang telah terkontaminasi bakteri, patogen, ataupun jamur. Nah, yang mana itu diakibatkan oleh penanganan yang kurang higienis. Bahaya kimiawi mungkin muncul bila terdapat residu pestisida dalam buah yang tidak dicuci dengan baik. Sedangkan bahaya fisik bisa terjadi dari sisa-sisa bahan kemasan yang jatuh ke dalam produk. Selanjutnya kita harus mengkaji ulang setiap risiko ini, memberikan gambaran bagaimana tentang pengendalian bahaya tersebut, seperti penerapan sanitasi yang ketat, pemilihan bahan baku yang berkualitas, serta kontrol visual pada proses pengemasan. Nah, untuk lebih lanjut, analisis bahaya ini juga dapat mempertimbangkan faktor penyakit, bahwa makanan yang lazim dikawasi geografis tertentu, budaya konsumsi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Misalnya nih, di daerah tropis dengan suhu tinggi, resiko pertumbuhan mikroorganisme patogen itu cenderung lebih tinggi, sehingga protokol pengendalian suhu harus lebih ketat. Sementara pada konsumsi makanan mentah atau setengah matang juga menuntut pengawasan khusus pada resiko bahaya biologis. Nah, sebaiknya kita harus memahami bahwa analisis bahaya itu tidak pernah dianggap selesai sekali untuk sepanjang waktu. Rantai produksi pangan dinamis dan dapat berubah karena perkembangan produk baru.
perubahan bahan baku, teknologi, dan peraturan. Oleh karena itu, analisis bahaya itu harus dilakukan ulang secara berkala pada setiap terjadi perubahan signifikan. Sistem HACCP ini yang kuat adalah sistem yang mampu mengadaptasi secara terus-menerus dan melakukan perbaikan diri berdasarkan analisis resiko terbaru dan membelajarkan dari pengalaman yang terjadi di lapangan. Nah, agar pemahaman konsep ini dapat benar-benar komprehensif dan aplikatif dalam berbagai konteks industri pangan, kita perlu membedakan mana aspek-aspek kritis yang berkaitan dengan identifikasi, evaluasi, dampak, serta pengelolaan resiko bahaya secara sistematis dan ilmiah. Nah, yang pertama, dalam proses identifikasi bahaya, metode yang paling efektif adalah dengan melakukan pengamatan langsung dan pengumpulan data lapangan di setiap tahapan. Nah, proses-proses produksi pangan, observasi ini juga mencakup kondisi lingkungan kerja, peralatan, dan penggunaan kebersihan personal, serta prosedur operasional standar yang telah diterapkan. Dalam kasus ini, bahaya muncul karena ketidaksesuaian prosedur atau kelalaian dalam menjaga kehigienisan fasilitas produksi. Contohnya, jika pekerja tidak mematuhi protokol, yaitu mencuci tangan, kemungkinan bahaya biologis berupa kontaminasi silang oleh mikroorganisme patogen itu sangat tinggi. Nah, data ini harus dicatat secara terperinci dan menjadi dokumen awal yang berguna untuk perbaikan sistemnya nantinya. Selain pengamatan, audit internal juga sangat membantu dalam mengidentifikasikan bahaya yang mungkin selama ini tersembunyi dan belum terlihat dalam operasional rutin. Audit ini juga harus dilakukan oleh tim khusus atau auditor eksternal yang kompeten dalam sistem keamanan pangan. Audit ini dilakukan sangat ketat, yang mana nantinya akan membantu memastikan integrasi proses yang memunculkan masalah-masalah yang mungkin tidak dapat dilaporkan oleh tenaga kerja lapangan karena berbagai faktor seperti kekurangannya pengetahuan, tekanan produksi, atau budaya organisme yang belum ideal. Nah, pada tahap identifikasi bahaya biologis itu perlu ditekankan bahwa setiap mikroorganisme berbahaya tidak selalu langsung hadir dalam jumlah yang banyak dan juga dalam kasus yang berbahaya. Mereka sering bersifat laten atau dalam bentuk spora dan baru tumbuh subur pada kondisi lingkungan yang memungkinkan. Nah, contohnya itu seperti suhu penyimpanan di atas batas aman atau kelembapan yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, fokus pengendalian dalam HACCP belum mempengaruhi pada peraturan kondisi lingkungan dan tidak mendukung pertumbuhan mikroba patogen. Selain itu, pengembangan bahan baku yang benar-benar bersih itu juga bebas dari bahan-bahan kimia dan juga mengandung bahan-bahan organik yang tidak tercemar dan menjadi langkah yang sangat penting dan menjadi langkah yang sangat utama dalam kesehatan manusia. Nah, dalam pelaksanaan analisis bahaya, proses dokumentasi ini dilakukan secara berkelanjutan dan menjadi sebuah keharusan. Nah, perkembangan teknologi itu merupakan perubahan bahan baku, standar regulasi baru, dan temuan ilmiah terbaru yang harus dicermati dan harus diadaptasi dalam sistem HACCP. Nah, tim HACCP itu harus secara rutin melakukan review dan update terhadap daftar bahaya
serta rencana pengendalian yang berlaku. Nah, pengalaman lapangan termasuk audit internal dan eksternal itu harus menjadi produk serta laporan kegagalan atau temuan bahaya menjadi bahan berharga untuk dievaluasi ulang. Nah, di samping itu, pelatihan berkelanjutan bagi seluruh staf sangat penting untuk menjaga kesadaran akan potensi bahaya dan prosedur pengendalian yang harus dijalankan. Karyawan yang memahami risiko dan kewajibannya dalam prosedur HACCP akan lebih konsisten dalam penerapan standar keamanan dan mengurangi kesalahan dalam operasional kerjanya. Nah, selanjutnya itu ada pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi juga dapat membantu dalam pengelolaan analisis bahaya yang komprehensif. Nah, sistem manajemen berbasis komputer juga dapat mengintegrasikan data dan pemantauan dari hasil pengujian laboratorium, catatan audit, dan pelaporan kejadian dalam satu platform yang memudahkan pengawasan dan pengambilan keputusan secara tepat dan secara akurat. Nah, melihat kompleksitas dan tantangan di atas, penerapan analisis bahaya dalam HACCP tidak dapat dilakukan secara parsial atau setengah hati. Nah, investasi waktu, tenaga, dan sumber daya harus dilakukan secara terstruktur dan didukung oleh komitmen yang manajemennya itu agar sistem yang dilakukan itu benar-benar efektif dan menjamin keamanan pangan. Nah, dalam sistem HACCP, penentuan titik kendali kritis atau CCP adalah langkah fundamental untuk menentukan sebuah keberhasilan tentang pengendalian bahaya hingga produk pangan itu benar-benar aman untuk dikonsumsi. Nah, secara mendalam tentang definisi HACCP ini penting karena dalam kegiatan HACCP itu merupakan kegiatan untuk memastikan produk yang aman untuk dikonsumsi oleh banyak kalangan konsumennya. Nah, selanjutnya ada titik kendali kritis atau CCP didefinisikan sebagai tahapan, proses atau prosedur di mana satu tingkat mengendalikan dan diterapkan dan juga nantinya diharapkan secara ilmiah maupun mencegah dan menghindari atau mengurangi bahaya pangan sehingga tidak dapat diterima. CCP ini merupakan titik strategi dalam rantai produksi yang menjadi tempat fokus utama pengendalian keamanan pangan. Dengan kata lain, CCP ini merupakan titik di mana jika pengendalian gagal, produk dapat menjadi tidak aman dan membahayakan konsumennya. Nah, pentingnya CCP dalam sistem HACCP juga bisa diremehkan karena seluruh usaha pencegahan bahaya itu sangat tergantung pada bagaimana CCP ini didefinisikan dan diberi start untuk pengendalian yang tepat. Proses pemilihan CCP itu secara tepat akan menentukan apakah resiko bahaya yang dianalisis sebelumnya dapat dikendalikan atau tidak. Nah, jika CCP itu dapat ditentukan secara keliru, maka bahaya berpotensi lolos sampai ke pengawasan yang tidak memadai, yang berarti sistem HACCP ini gagal untuk mencapai sebuah tujuannya. Nah, untuk menentukan CCP sebagai sistematis, tim HACCP itu juga harus memastikan biasanya menggunakan alat bantu dan pengambilan keputusan berupa diagram alir dan pertanyaan berjenjang yang berkaitan dan dikenal dengan istilah CCP
yang mana ini memungkinkan untuk tim melakukan evaluasi logistik berdasarkan kriteria, proses, dan potensi bahaya yang muncul pada setiap tahap alur produksi dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berurut dari tim yang memverifikasi apakah suatu tahapan produk itu harus diterapkan sebagai CCP atau bukan. Nah, setelah CCP itu ditentukan, tahap berikutnya adalah menentukan batas kritis untuk masing-masing CCP tersebut. Nah, batas kritis itu adalah parameter kualitatif ataupun kuantitatif yang harus dipenuhi untuk memastikan CCP dapat bekerja secara efektif. Nah, pengendalian bahaya, parameter, dan didasari pada referensi ilmiah, standar regulasi, dan hasil uji coba produksi. Contoh batas kritis termasuk suhu minimal dan maksimal pada proses pengemasan agar mikroorganisme patogen itu mati. Durasi waktu prosesnya itu menilai pH tertentu yang mencegah pertumbuhan bakteri serta konsentrasi bahan kimia dan pengawetan yang aman dalam hal produksi. Batas kritis juga harus realistis dan diukur serta dipantau secara rutin serta dilakukan tolak ukur pemantauan CCP. Nah, penetapan CCP itu batas kritis itu tidak bisa dilakukan secara sembarangan, melainkan harus mempertimbangkan bukti-bukti ilmiah yang kuat dan harus nyata. Nah, apabila pemantauan menunjukkan adanya deviasi atau penyimpangan dari batas kritis, maka proses tindakan korektif harus segera dilakukan. Tindakan korektif ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi proses, menjamin produk itu yang dihasilkan aman, serta mencegah terulangnya masalah yang sama. Tindakan ini bisa meliputi pemberhentian produksi sementara, serta memisahkan produk yang tidak memenuhi standar dan melakukan evaluasi kembali terhadap prosedur ataupun pelatihan ulang pekerja. Nah, tindakan komprehensif ini tepat dan harusnya tepat didokumentasikan secara rinci untuk menjadi bahan evaluasi sistem HACCP yang bekerja baik akan membangun siklus perbaikan berkelanjutan yang terjadi dan meningkatkan proses pengendalian. Nah, penerapan HACCP ini dalam mekanisme pengendalian bahaya dalam sistem HACCP juga dipengaruhi oleh karakteristik produk dan jenis produk pangan. Misalnya, industri pengolahan daging. CCP utama bisa berbeda pada proses pemasaran atau memasarkannya dan pendinginan untuk mencegah pertumbuhan bakteri ataupun patogen yang berbahaya. Sedangkan pada industri pengelolaan sayuran segar tidak terkendali kritis serta berada pada tahap pencucian dengan air bersih untuk menghindari kontaminasi mikroba dan residu pestisida berbahaya. Nah, lebih jauh di industri pengolahan olahan berbasis susu, menjadi CCP itu wajib dikontrol dengan ketat karena kegagalan dalam proses itu dapat menyebabkan ledakan wabah penyakit melalui produk susu. Dalam industri pengemasan makanan siap saji, CCP ini berbeda pada tahap sterilisasi kemasan dan kondisinya agar faktor fisik dan kimia membahayakan tidak terjadi selama distribusi. Nah, penting juga untuk mencerminkan bahwa penentuan CCP bukanlah proses sekali saja. Sistem produksi, bahan baku, dan peralatan dapat berubah seiring waktu sehingga tujuan ulang dan revisi CCP dilakukan secara berkala. Pemantauan dalam proses, teknologi baru, dan penemuan bahaya yang sebelumnya tidak diketahui dan mengetahui pemilihan dan pengendalian CCP. Nah, evaluasi ulang CCP itu dapat dilakukan melalui audit internal,
pengujian produk secara rutin, serta monitoring hasil dan tindakan korektif. Adaptasi ini juga menjadi sebuah sistem HACCP yang relatif dan komprehensif terhadap dinamika produksi dan juga dinamika dalam regulasi keamanan pangan di Indonesia hingga sampai ke tangan konsumen. Nah, selanjutnya itu ada modernisasi teknologi. Nah, di mana modernisasi teknologi ini juga ikut berperan signifikan dalam pengelolaan CCP. Nah, perangkat sensor suhu otomatis, sistem kontrol produksi berbasis komputer, dan integrasi data dengan perangkat lunak manajemen pangan mudah diawasi oleh CCP secara real time dengan akurasi tinggi. Inovasi teknologi yang mampu mengurangi beban kerja manual dan meminimalkan potensi kesalahan manusia sehingga meningkatkan efektivitas HACCP secara keseluruhan. Nah, dari segi regulasi, penerapan CCP dan HACCP harus sejalan dan sesuai dengan pedoman yang telah dikeluarkan oleh Badan Peraturan Nasional maupun internasional seperti SNI, FDA, dan juga ini merupakan kepatuhan terhadap standar. Ini tidak hanya menjamin keamanan pangan tetapi juga memfasilitasi akses produk ke pasar lokal maupun pasar global. Nah, dalam pengelolaan prosedur pemantauan dan tindakan komprehensif, beberapa tantangan yang kerap dihadapi antara lain itu residensi perubahan di antara pekerja, perbatasan sumber daya manusia dan alat, serta variabilitas proses produksi yang sulit dikendalikan secara sempurna. Karena itu, tim HACCP itu perlu mengembangkan sistem komunikasi dan peralatan serta melakukan pelatihan secara efektif serta alokasi anggaran yang tidak memadai agar sistem ini berhasil dan diterapkan secara berkelanjutan. Selain itu, komplikasi rantai pasok pangan modern juga menuntut pengelolaan dan pemantauan yang tindakan korektif tidak terintegrasi, tidak nyata di dalam perusahaan saja, tetapi juga sepanjang rantai distribusi. Hal ini meliputi pengawasan keamanan pangan hingga ke tangan konsumen agar resiko dapat meminimalisir secara maksimal. Selanjutnya itu dalam sistem HACCP, selain pelaksanaan prosedur pengendalian bahaya yang ketat melalui identifikasi dan pengelolaan titik kendali kritis, aspek verifikasi dokumen itu memegang peranan yang sangat vital. Secara mendetail, bagi proses verifikasi dilakukan untuk memastikan semua elemen sistem berjalan efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip HACCP, serta bagaimana dokumen itu menjadi alat utama bukti dalam pengelolaan informasi yang mendukung sebuah sistem HACCP hingga sistem itu diakui untuk pasar lokal maupun pasar global, sehingga menjadikan HACCP ini sebagai sertifikasi penentuan untuk memasarkan produk hingga ke pasar internasional. Selain aspek regulasi, perkembangan teknologi juga memberikan dampak yang positif pada penerapan HACCP. Contohnya itu aplikasi perangkat lunak, manajemen pangan berbasis cloud yang memungkinkan pengawasan CCP secara real time dan pencatatan otomatis. Nah, kemajuan teknologi sensor ini juga mempermudah pemantauan dalam krisis dan juga dalam proses produksi hingga kesalahan manusia pun dapat diminimalkan dengan pengendalian menjadi lebih presisi. Lebih lanjut, penerapan HACCP ini juga mendorong perbaikan prosedur
sanitasi dan kebersihan secara menyeluruh di lingkungan produksi. Nah, protokol kebersihan yang ketat era pengelolaan makanan merupakan bagian integral dari pengendalian bahaya mikrobiologis, khususnya pencegahan kontaminasi silang yang dapat terjadi melalui peralatan, tangan operator, ataupun lingkungan sekitar. Dengan begitu, seluruh rangkaian produksi dapat dijaga mulai dari awal hingga produk sampai ke tangan konsumen. Secara budaya, organisasi ini berhasil dari HACCP menuntut perubahan sebuah mindset yang perilaku kerjanya budaya keamanan pangan harus menjadi prioritas utama di setiap level organisasi. Nah, agar tidak ada celah yang mengabaikan standar dan prosedur. Para manajemen dan supplier sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai melalui contoh komunikasi yang efektif serta penghargaan bagi karyawan dan yang konsisten menjaga protokol keamanan kesehatan. Selanjutnya, tinjauan rutin terhadap laporan monitoring dan tindakan korektif juga merupakan bagian dari verifikasi administrasi dan memastikan semua catatan itu dijalankan dengan benar dan sesuai dengan prosedur. Melalui telah didokumentasi ini, tim HACCP dapat menganalisis tren, data, menemukan pola masalah, dan memastikan langkah-langkah terbaik dalam jangka panjang. Nah, verifikasi itu tidak hanya dilakukan secara internal, tetapi juga eksternal, memastikan oleh pihak ketiga seperti lembaga sertifikasi keamanan pangan dan bahan pengawasan pemerintah, memastikan bahwa implementasi HACCP dalam perusahaan memenuhi standar regulasi nasional dan internasional. Audit eksternal itu biasanya mencakup penilaian dokumentasi, wawancara, serta dengan staf, inspeksi fasilitas, dan pengujian produk secara acak. Hasil audit ini menjadi dasar penertiban sertifikasi HACCP yang memberikan nilai tambah dan kepercayaan bagi pasar produk dalam sebuah perusahaannya. Salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari proses verifikasi dan evaluasi ulang atau review dari sistem HACCP secara berkala. Proses ini meliputi peninjauan ulang seluruh aspek, mulai dari penerapan bahaya, CCP, batas kritis, hingga prosedur pemantauan dan tindakan korektif, terutama setelah menjadi perubahan proses produksi, teknologi, regulasi. Evaluasi ulang menjamin sistem tertentu relevan dan mampu menghadapi resiko baru yang mungkin muncul terjadi di masa depan. Selanjutnya, pembahasan ini mengenai dokumen yang sangat penting dalam kerangka HACCP, karena dokumen ini merupakan dasar bukti operasional dan pengendalian sistem. Nah, di mana dokumentasi ini dalam HACCP ini membuktikan bahwa sekedar pencatatan rutin, melainkan salinan resmi yang seluruhnya ataupun yang seluruh aktivitasnya itu ketat dengan pemantauan prinsip HACCP yang sesuai dengan prosedur kerjanya. Nah, jenis dokumentasi yang dikelola meliputi dokumentasi sistem, instruksi kerja, prosedur operasional atau SOP, catatan pemantauan, hasil audit internal dan eksternal, laporan tindakan korektif, hasil verifikasi dan evaluasi ulang, serta laporan pengujian laboratorium. Nah, dokumentasi itu juga berperan dalam memfasilitasi proses pelaporan kepada pihak regulator dan pemangku kepentingan seperti konsumen, mitra bisnis, dan kelembagaan sertifikasi. Laporan itu disusun berdasarkan data dokumentasi yang akurat dan transparansi,
seiring menjadi dasar pengambilan keputusan serta strategi yang berkaitan dengan pengembangan produk, baik peningkatan proses produksi dan respon terhadap krisis keamanan pangannya. Nah, dalam konteks pengembangan berkelanjutan dari hasil dokumentasi dan yang dapat dikombinasikan dengan proses evaluasi dan verifikasi, sangat membantu perusahaan itu dalam mengidentifikasi area perbaikan dan inovasi. Misalnya itu data ketidaksesuaian atau CCP ini yang dilakukan dengan menunjukkan perlunya perubahan teknologi pengelolaan prosedur pengendalian yang lebih efisien. Nah, selanjutnya ada titik kendali kritis atau CCP didefinisikan sebagai tahapan proses atau prosedur di mana satu tingkat mengendalikan dan diterapkan dan juga nantinya diharapkan secara ilmiah maupun mencegah dan menghindari atau mengurangi bahaya pangan sehingga tidak dapat diterima. CCP ini merupakan titik strategi dalam rantai produksi yang menjadi tempat fokus utama pengendalian keamanan pangan. Dengan kata lain, CCP ini merupakan titik di mana jika pengendalian gagal, produk dapat menjadi tidak aman dan membahayakan konsumennya. Nah, pentingnya CCP dalam sistem HACCP juga bisa diremehkan karena seluruh usaha pencegahan bahaya itu sangat tergantung pada bagaimana CCP ini didefinisikan dan diberi start untuk pengendalian yang tepat. Proses pemilihan CCP itu secara tepat akan menentukan apakah resiko bahaya yang dianalisis sebelumnya dapat dikendalikan atau tidak. Nah, jika CCP itu dapat ditentukan secara keliru, maka bahaya berpotensi lolos sampai ke pengawasan yang tidak memadai, yang berarti sistem HACCP ini gagal untuk mencapai sebuah tujuannya. Nah, untuk menentukan CCP sebagai sistematis, tim HACCP itu juga harus memastikan biasanya menggunakan alat bantu dan pengambilan keputusan berupa diagram alir dan pertanyaan berjenjang yang berkaitan dan dikenal dengan istilah CCP, yang mana ini memungkinkan untuk tim melakukan evaluasi logistik berdasarkan kriteria, proses, dan potensi bahaya yang muncul pada setiap tahap alur produksi dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berurut dari tim yang memverifikasi apakah suatu tahapan produk itu harus diterapkan sebagai CCP atau bukan. Nah, apabila pemantauan menunjukkan adanya deviasi atau penyimpangan dari batas kritis, maka proses tindakan korektif harus segera dilakukan. Tindakan korektif ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi proses, menjamin produk itu yang dihasilkan aman, serta mencegah terulangnya masalah yang sama. Tindakan ini bisa meliputi pemberhentian produksi sementara, serta memisahkan produk yang tidak memenuhi standar dan melakukan evaluasi kembali terhadap prosedur ataupun pelatihan ulang pekerja. Nah, tindakan komprehensif ini tepat dan harusnya tepat didokumentasikan secara rinci untuk menjadi bahan evaluasi sistem HACCP yang bekerja baik akan membangun siklus perbaikan berkelanjutan yang terjadi dan meningkatkan proses pengendalian. Nah, penerapan HACCP ini dalam mekanisme pengendalian bahaya dalam sistem HACCP juga dipengaruhi oleh karakteristik produk dan jenis produk pangan. Misalnya, industri pengolahan daging. CCP utama bisa berbeda pada proses pemasaran atau memasarkannya dan
pendinginan untuk mencegah pertumbuhan bakteri ataupun patogen yang berbahaya. Sedangkan pada industri, pengelolaan sayuran segar tidak terkendali kritis serta berada pada tahap pencucian dengan air bersih untuk menghindari kontaminasi mikroba dan residu pestisida berbahaya. Selain pengamatan, audit internal juga sangat membantu dalam mengidentifikasikan bahaya yang mungkin selama ini tersembunyi dan belum terlihat dalam operasional rutin. Audit ini juga harus dilakukan oleh tim khusus atau auditor eksternal yang kompeten dalam sistem keamanan pangan. Audit ini dilakukan sangat ketat, yang mana nantinya akan membantu memastikan integrasi proses yang memunculkan masalah-masalah yang mungkin tidak dapat dilaporkan oleh tenaga kerja lapangan karena berbagai faktor seperti kekurangannya pengetahuan, tekanan produksi, atau budaya organisme yang belum ideal. Nah, pada tahap identifikasi bahaya biologis itu perlu ditekankan bahwa setiap mikroorganisme berbahaya tidak selalu langsung hadir dalam jumlah yang banyak dan juga dalam kasus yang berbahaya. Mereka sering bersifat laten atau dalam bentuk spora dan baru tumbuh subur pada kondisi lingkungan yang memungkinkan. Nah, contohnya itu seperti suhu penyimpanan di atas batas aman atau kelembapan yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, fokus pengendalian dalam HACCP belum mempengaruhi pada peraturan kondisi lingkungan dan tidak mendukung pertumbuhan mikroba patogen. Selain itu, pengembangan bahan baku yang benar-benar bersih itu juga bebas dari bahan-bahan kimia dan juga mengandung bahan-bahan organik yang tidak tercemar dan menjadi langkah yang sangat penting dan menjadi langkah yang sangat utama dalam kesehatan manusia. Nah, selanjutnya ada titik kendali kritis atau CCP didefinisikan sebagai tahapan, proses atau prosedur di mana satu tingkat mengendalikan dan diterapkan dan juga nantinya diharapkan secara ilmiah maupun mencegah dan menghindari atau mengurangi bahaya pangan sehingga tidak dapat diterima. CCP ini merupakan titik strategi dalam rantai produksi yang menjadi tempat fokus utama pengendalian keamanan pangan. Dengan kata lain, CCP ini merupakan titik di mana jika pengendalian gagal, produk dapat menjadi tidak aman dan membahayakan konsumennya. Nah, pentingnya CCP dalam sistem HACCP juga bisa diremehkan karena seluruh usaha pencegahan bahaya itu sangat tergantung pada bagaimana CCP ini didefinisikan dan diberi start untuk pengendalian yang tepat. Proses pemilihan CCP itu secara tepat akan menentukan apakah resiko bahaya yang dianalisis sebelumnya dapat dikendalikan atau tidak. Nah, jika CCP itu dapat ditentukan secara keliru, maka bahaya berpotensi lolos sampai ke pengawasan yang tidak memadai, yang berarti sistem HACCP ini gagal untuk mencapai sebuah tujuannya. Nah, untuk menentukan CCP sebagai sistematis, tim HACCP itu juga harus memastikan biasanya menggunakan alat bantu dan pengambilan keputusan berupa diagram alir dan pertanyaan berjenjang yang berkaitan dan dikenal dengan istilah CCP, yang mana ini memungkinkan untuk tim melakukan evaluasi logistik berdasarkan kriteria, proses, dan potensi bahaya yang muncul pada setiap tahap alur
produksi dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berurut dari tim yang memverifikasi apakah suatu tahapan produk itu harus diterapkan sebagai CCP atau bukan. Nah, perusahaan yang berhasil mengelola verifikasi dan dokumentasi secara baik, biasanya perusahaan itu mampu merespon perubahan pasar dengan tepat dan memperhatikan standar kualitas tinggi produk mereka. Nah, mereka juga lebih sering menghadapi audit sertifikasi dan inspeksi kepatuhan yang semakin ketat seiring dengan peningkatan regulasi kemampuan keamanan pasar global. Secara keseluruhan, dokumentasi ini bukan hanya sekedar aktivitas pendukung, tetapi juga menjadi sebuah pilar utama dalam HACCP. Tanpa proses verifikasi yang tepat, dokumentasi yang tidak lengkap, seluruh usaha dalam pengendalian ini hilang arah atau kehilangan dari sebuah efektivitas dalam usahanya. Nah, sebagai penutup, perusahaan yang ingin menerapkan atau mempertahankan sertifikasi HACCP harus mengembangkan dan membangun budaya organisasi yang menanamkan prinsip disiplin dalam pengelolaan verifikasi dan dokumentasi, komitmen manajemen puncak dan sumber daya, pelatihan dan teknologi yang mendukung sangat dibutuhkan agar semua elemen dapat menjalankan peran secara optimal. Sistem HACCP ini yang kuat dan terpercaya untuk memberikan jaminan produk pangan aman, dapat dilindungi kesehatan konsumen, dan memperkuat daya saing pasar di pasar lokal maupun pasar internasional. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi HACCP. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.